Kemarin Rabithah Alawiyah. Apa sih Rabithah Alawiyah? Rabithah Alawiyah itu satu organisasi lembaga yang mencatat nasab seluruh habaib di Nusantara. Saudara, khususnya yang datang dari Hadramaut. Semua dicatat saudara. Dan yang dicatat cuma anak lelaki. Anak perempuan gak dicatat. Sebab garis intisab keturunan lewat anak laki, bukan anak perempuan. Saya punya anak perempuan 7. 7-7-nya nggak bisa binti ke saya, nggak boleh saudara. Bintinya ke siapa? Ke suami saya punya anak. Ini Habib Muhammad bin Husain Attas, saya punya menantu. Ini Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi, saya punya menantu. Anak daripada Muhammad bin Husain, ya bin Muhammad, bukan bin saya saudara. Anak yang Al-Habsyi, ya binnya Al-Habsyi, bukan ke saya. Kira-kira jelas tidak? Nah itu dicatat oleh Rabithah saudara. Begitu sampai di saya berhenti, karena saya belum punya anak laki. Insya Allah sebentar lagi dapat anak laki. Amin, amin. Lu nih hari aminnya senyum loh, lu ngeledekin gue loh. Doain insya Allah. Nah Rabithah saudara, kenapa kemarin mengundang semua yang berselisih? Imat dan gengnya diundang, ayo datang. Habib Hanif dan timnya diundang, ayo datang. Habib Hanif saya punya menantu juga. Ayo diskusi di Rabithah. Saya ditanya, Habib Rizik setuju gak? Saya dukung. Kenapa? Imat ini kan ngaku-ngaku tulisan dia sebagai tesis penelitian. Nah, yang namanya penelitian, dia kan lagi meneliti nasab Ba'alwi. Dia mesti datang dong ke lembaga Ba'alwi. Saya dulu dirikan Front Pembela Islam, singkatannya FPI. FPI geger di Indonesia saudara. Datang wartawan dari Eropa, dari Amerika, dari Jepang, dari Australia, datang rame-rame ke Petamburan. Mereka tanya, Habib Rizik, FPI ini apa? Kapan lahirnya? Kenapa didirikan? Apa visinya? Apa misinya? Apa landasannya? Terus kenapa FPI begini? Kenapa begitu? Kenapa ini? Kenapa itu? Itu namanya meneliti saudara. Paham? Jadi kalau kita meneliti mesti datang. Kita mau meneliti kambing, katakan kambing Garut, domba Garut, kita mau tahu apa sih keistimewaannya, tapi kita nggak pernah lihat domba Garut, bisa diteliti. Beli dulu domba Garutnya, taruh di kandang, kita lihatin tiap hari. Oh ini apa bedanya? Oh bulunya, oh tanduknya, oh tulangnya, oh buntutnya, oh perilakunya. Baru dia bisa meneliti saudara. Kira-kira jelas gak? Nah Rabithah bilang, kirim utusan, temui Imat di pesantrennya, bawa undangan. Saudara, dia nggak nemuin, yang nemuin wakilnya. Disampaikan, Imat kan mau meneliti Rabithah, mau meneliti Ba'alwi. Nah silakan datang, silakan datang diskusi. Mau sehari boleh, 2 hari boleh, seminggu boleh, sebulan boleh. Silakan, kita jaga keamanannya. Diundang baik-baik, makanya saya bilang saya setuju. Nah terus ada yang protes, Habib percuma bikin diskusi. Kemarin Rabithah Imatnya tetap keras kepala, nggak bisa dibungkam. Jawab jangan, jawab jangan. Ini jawaban yang penting saudara. Pak, Bu, dialog diskusi di Rabithah Alawiyah bukan untuk membungkam Imat, bukan untuk membungkam geng begal nasab, bukan. Percuma kalau kami punya niat membungkam, percuma saudara. Iblis setan gak bisa dibungkam, dihentikan goda manusia, gak bisa, gak bisa saudara. Tapi tujuan kita dengan diskusi tersebut untuk menyampaikan maklumat, pengetahuan tentang nasab, tentang Ba'alwi dari berbagai macam aspek, lengkap dengan dalil, lengkap dengan referensi,
kepada seluruh masyarakat Indonesia, saudara. Dan ini tercapai. Dari Indonesia di mana-mana saudara bikin komentar, bikin yaitu respon saudara. Senang mereka dengan adanya dialog, dari nggak paham jadi paham, dari nggak tahu jadi tahu. Bagus tidak? Bagus tidak? Jadi bukan buat membungkam umat, imat bukan, tapi membekali umat dengan ilmu supaya umat tidak tersesat dengan pendapat imat. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Mana tas enggak tadi? Ada di bawah. Tas hitam. Ada di sana. Coba boleh diambil Habib Ali. Sebagai penutup nanti saya tunjukkan saudara. Insya Allah dikasih jalan aja. Ini Habib Ali bin Alwi Al-Attas. Lanjut. Lanjut. Jadi saudara, kita jangan berusaha membungkam iblis dan setan supaya enggak ganggu manusia. Enggak bisa. Karena misi iblis dan setan memang menyesatkan manusia. Tapi kita wajib membina umat. Kita wajib menyadarkan umat. Kita wajib membekali umat agar umat tidak mudah tergoda oleh iblis dan setan. Kira-kira jelas tidak? Itu tujuan kemarin saudara. Jadi tujuan kemarin itu Pak Bu ya, bukan untuk membungkam imat dan baga nasabnya, bukan. Tapi untuk memberi informasi kepada umat tentang apa yang sedang terjadi. Nah sekarang saya tanya, umat dapat informasi tentang nasab perlu tidak? Perlu tidak? Ambil kitab. Imat buat coret-coret beberapa lembar dia sebut tesis saudara. Itu bukan tesis. Saya ini mengalami buat tulisan untuk S1. Saya juga buat tesis untuk S2. Saya buat disertasi untuk S3. Cara buat S1, S2, S3 saudara, tuntunan buat tesis ada. Tuntunan buat disertasi ada. Sementara imat cuman copy paste. Ada websitenya Wahabi, di antaranya Sukri Murad, itu Wahabi sudah. Di copy sama imat, dimasukkan dalam catatan yang disebut tesis tadi saudara. Kita sudah buktikan, kita bongkar semua saudara. Semua serangan Wahabi ke habaib itu yang dijadikan dasar oleh imat untuk menyerang habaib. Ini namanya bukan tesis, ini sampah. Copy paste itu bukan tesis. Saudara, saya dulu kuliah S1, saya tahu bagaimana cara bikin makalah. Bagaimana cara bikin paper, saudara. Dan saya kuliah di S2, saya tahu bagaimana cara menyusun tesis. Salah cara nyusun, tidak akan lulus. Dan begitu saya ambil program doktor, saudara, saya mesti belajar dulu 6 bulan bagaimana cara bikin disertasi. Nggak boleh saya langsung bikin disertasi. Ayo sini belajar dulu metodologinya. Saya belajar. Di Malaysia saya pelajari selama 6 bulan bagaimana untuk membuat disertasi. Setelah itu baru saya garap itu disertasi sudah. Nah kita baca catatan imat, ini bukan tesis. Ini catatan di warung kopi. Ini sampah saudara, cuman kerennya disebut tesis. Udah itu isinya meyahudi-yahudikan habaib. Ini apa? Ini bukan tesis tapi ini rasis. Jadi kalau makanya kenapa saya sebut sampah? Rasis isinya. Hanya mengumbar kebencian saudara. Na'udzubillah min. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah jadi saudara, akhirnya Habib Hanif dan timnya waktu dialog yang pertama, Habib Hanif tanya sama saya, ini saya mantu saudara, Abah, Hanif panggil saya Abah, ini imat nantang debat, bagaimana Pak? Sebab banyak yang kasih nasihat, katanya jangan diladenin,
Saya bilang kepada Hanif, kalau Imat mencaci maki, hanya mengumbar cacian dan hinaan, nggak usah dijawab. Di atas mimbar juga nggak usah dijawab. Ini dari 2 tahun yang lalu. Karena saya waktu itu masih pembebasan bersyarat. Saya belum bebas, keluar Jakarta aja nggak boleh saudara selama 2 tahun. Tapi kalau Imat sudah bikin tulisan, bikin makalah atau risalah atau apapun namanya, wajib kau jawab. Bikin risalah lagi. Nah saat itu Imat keluarin risalah, Habib Hanif bikin risalah. Imat buat catatan, Habib Hanif buat catatan, saudara. Terus begitu. Terus saya bilang sama Hanif, nah sekarang dia nantang debat, datang, hadapi. Kau sudah baca kitabnya, sudah baca rujukannya, sudah tahu masalahnya, menguasai soal nasab, berangkat debat. Hanif berangkat berdebat, saudara. Karena Imat nantangin, saya tantang Robito dan Mbak Alwi untuk debat 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam, Bu, kumaha damang, sadayana damang, terang Bu, terang yang saya jelaskan, ngartos sadayana ngartos, parantos ngartos, alhamdulillah abdi mah bisa bahasa Sunda. Lanjut, 3 hari 3 malam nantangin. Hanif ngomong, Mbak, ini debatnya 3 hari 3 malam, Mbak, nggak apa-apa, berangkatlah Habib Hanif dengan semangat, saudara. Sampai di sana Imat kabur, lu nya kurang kompak, sekali lagi, yang kompak, cakep. Saudara dia nggak datang, dia kabur. Semenjak saat itu saya kasih nama Imat Al-Kaburi. Alhamdulillah. Ada temennya namanya Kori, saudara. Ada temennya nih, teman si Imat nih, dari Kresek, saudara, nantangin Mbak Alwi. Ayo kita duel, ayo kita berkelahi, ayo kita bergelut. Waduh, Habaib ditantangin berkelahi, yang ditantangin Habib Bahar. Ya jadi kacau tidak, geng Imat cara salti ini salah cari musuh, saudara. Habib Bahar ditantangin tuh malam juga, lu jangan lari, gua datang. Lu di mana? Gua di Kresek tempat Imat, gua datang di malam. Datang Habib Bahar, mabur semua. Sejak saat itu saya beri lagi julukan Al-Kaburi Ri. Double 2 kali lari, saudara. Betul. Diundang Merubito, nggak datang lagi. Sekarang jadi Al-Kaburi Ri. Udah capek dah ngomongin begitu, udah nggak usah dilayanin lagi. Nah, tadi pagi Habib Hanif sebelum saya berangkat ke Sukabumi nanya, Pak, ini bagaimana selanjutnya? Udah jangan dilayanin, udah nggak usah dilayanin, cukup.